Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru INFP Man. Di video ini kalian akan tahu bagaimana potensi seseorang dalam menjalani pekerjaan sales. Ini adalah video bagian pertama untuk MBTI Experiencer, yaitu STP dan ISTP. Kita mulai untuk ESTP. Karakter alami STP yang dapat membantunya dalam melakukan pekerjaan sales yang pertama adalah suka tantangan. Pribadi STP adalah orang yang hidup untuk tantangan dan petualangan. Semakin tinggi target yang diberikan, maka semakin tertantang dirinya asalkan kompensasi yang diberikan juga sesuai. Jika STP merasa kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan usaha yang sudah dikeluarkan, dirinya akan dapat dengan sangat mudah memutuskan untuk berhenti bekerja. Kalian akan tahu di penjelasan berikut kenapa dirinya sangat mudah mendapatkan pekerjaan baru di tempat lain. Umumnya seorang sales STP bisa menjual barang atau jasa yang paling mahal yang dapat ditawarkan. Dan itu semua seolah-olah karena STP sangat senang dengan rangsangan yang diberikan, yaitu kompensasi yang luar biasa besar. Yang kedua, pragmatis. Pribadi STP adalah orang yang paling praktis bagi dirinya dan semua yang berhubungan dengan kehidupannya. Begitu juga dalam pekerjaan, STP akan fokus pada hal yang dapat dicapai di tempat dan saat ini. Ini yang mendorongnya untuk dapat memberikan solusi secepat mungkin atas kebutuhan customer. Namun hebatnya, calon customer tidak merasa sedang diarahkan untuk dapat melakukan closing secepatnya. Justru mereka merasakan sebaliknya. Yang ketiga, spontan dan risk taker. Pribadi STP selalu bertindak secara spontan, jadi tidak terikat dengan rutinitas atau aturan baku, sehingga sangat cocok dengan lingkungan kerja sales yang sangat fleksibel dan mobile. Di saat yang lainnya mungkin bergantung customer datang di tempat pameran atau kantor, entah kantor berupa dealer, marketing office, dan lain sebagainya, tetapi STP akan lebih suka melakukan aksi tanpa plan dan berani masuk ke market baru, atau melakukan hal baru yang tidak terpikir oleh teman seprofesinya. Dengan kemampuan ini, tidak mustahil customer yang mungkin sudah setia dengan sales lain bisa direbut hatinya karena STP bergerak dengan ide baru yang fleksibel dan memberi solutif yang berani dalam tindakannya. Yang keempat, populer. Pribadi STP sangat populer dalam pergaulan karena mereka menarik dan sangat mudah bergaul. STP terkenal sangat baik dalam grooming dan sangat pandai dalam memposisikan dirinya untuk dapat diterima dalam pergaulan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Inilah yang membuat mereka mempunyai koneksi yang luas, kuat, dan hebat. Tidak ada satupun yang bisa menandingi kehebatan koneksi dari seorang ESTP. Yang kelima, kompetitif. Pribadi STP cukup jeli dalam melihat dan sigap mengambil kesempatan. Mereka seringkali proaktif untuk mendekati calon customer. Terlebih STP memang dilahirkan menjadi orang yang perlu selalu aktif, responsif dengan rangsangan dan bebas bersikap sesuai kata hatinya. Sekarang kita coba lihat bagaimana sales STP melayani potensial customer. Seorang sales mobil menawarkan mobilnya yang masih menggunakan ban konvensional kepada seorang customer yang fanatik RFT. Customer mengeluhkan teknologi mobil yang ditawarkan ketinggalan zaman jika dibandingkan mobil kompetitor yang sudah menggunakan ban RFT. STP akan tahu apakah calon customer yang diajak bicara termasuk potensial atau tidak. Jika tidak potensial, seorang sales STP akan tetap melayani selama sebelum ada customer lain yang datang. Tetapi selama bicara, matanya akan terus mengawasi peluang customer yang mungkin datang. Jika ada peluang yang datang, STP akan dengan cepat dan sopan mengakhiri pembicaraan dan memberikan kartu nama. Setelah memberikan kartu nama, seorang sales STP akan segera fokus kembali untuk melayani customer potensial yang berikutnya. Seorang sales STP dengan segala kehebatannya bukan berarti tidak mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak sabar. STP sangat terdorong untuk bertindak praktikal dan cepat, sehingga dirinya akan merasa teruji jika harus meladeni orang yang banyak bicara, tidak to the point, atau hanya berniat menghabiskan waktu bersamanya. Sekali STP merasa dirinya sedang tidak berhadapan dengan potensial buyer, STP akan dengan sangat mudah mengakhiri percakapan atau memberikan solusi, membantu menemukan teman bicara lainnya, yaitu rekan kerja sales juniornya. Yang kedua, lalai menjaga kesehatan dan keselamatan diri. Karena dirinya sangat termotivasi untuk mencapai target dan mendapatkan kompensasi yang dia inginkan, seringkali STP lupa untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, bahkan keselamatan dirinya. Terkadang STP tidak tahu bahwa dia membawa dirinya terlalu jauh demi mendapatkan kesempatan dari dunia yang bisa membahayakan keselamatan dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak suka aturan.
Buat kalian yang bekerja di bagian finance atau accounting, pasti pernah atau bahkan sering menemui kejadian transaksi penjualan dengan tidak memenuhi dokumen yang disyaratkan, seperti dokumen asli yang tidak lengkap tanda tangannya, tidak ada bukti transfer, tidak ada surat dengan kod perusahaan, dan stempel perusahaan customer, dan lain sebagainya. Semua kejadian tersebut bisa jadi karena kalian berurusan dengan seorang sales bertipe ESTP. Ya, hal ini sangat mungkin terjadi berulang-ulang kali, bahkan seperti tidak ada niatan untuk mengubah kebiasaannya untuk mengikuti SOP atau aturan yang sudah baku. Namun, karena seorang sales STP adalah aset penting perusahaan, biasanya perusahaan menyiapkan asisten untuk membantunya dalam melengkapi kelengkapan dokumen administrasi. Dalam hal ini, agar seorang sales STP dapat tetap terus fokus dengan kerjaannya dan mempertahankan prestasinya sebagai sales terbaik di kantornya, tingkat regional, bahkan di level nasional. Sebagai kesimpulan, skor ESTP mencapai nilai sempurna 5, potensi ESTP di bidang sales sama hebatnya dengan ESFJ. Mereka sama-sama punya potensi untuk menjadi seorang sales yang berhasil mencetak angka penjualan terbanyak di kantor tempatnya bekerja, baik untuk level regional atau bahkan level nasional. Kontribusi angka penjualan mereka terhadap penjualan nasional sangatlah signifikan, dan biasanya mereka lebih memilih tetap sebagai seorang sales, meskipun ditawarkan kesempatan karir yang lebih tinggi sebagai regional manager atau kepala cabang di perusahaan tempatnya bekerja atau dari perusahaan lain. Itu semua disebabkan karena seorang ESTJ sejatinya membutuhkan kegiatan yang aktif, spontan, jauh dari rutinitas, dan senang bergaul dengan orang lain setiap harinya. Dan semuanya itu tidak akan didapatkan kalau mereka menjadi seorang regional manager atau kepala cabang. Mereka adalah sales yang paling praktikal, tepat sasaran, dan selalu terangsang dengan kompensasi besar. Pribadinya yang populer dan koneksi yang luar biasa membuat dirinya selalu mendapatkan penjualan baru ataupun repeat order yang akan datang secara terus-menerus, sehingga kadang membuat seorang sales STP kewalahan karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tidak sanggup menyediakan produk, baik barang atau jasa, yang dibutuhkan oleh calon customer tersebut. Yang kedua, ISTP. ISTP memiliki semua karakter alami STP yang sudah disebutkan sebelumnya, kecuali sedikit berbeda untuk poin populer. Karena ISTP berkarakter introvert, membuat dirinya tidak populer dalam pergaulan dan tidak memiliki koneksi yang luar biasa seperti yang dimiliki ESTP. Harus terus-menerus berinteraksi dengan orang banyak sangat menguras tenaga bagi ISTP, karena mereka lebih memilih untuk bekerja mandiri setiap saat. Harus berkomunikasi dengan orang asing setiap saat juga bukanlah hal yang menyenangkan bagi mereka. Tentu saja kondisi ini membuat performance pekerjaan mereka dapat terganggu. Selain itu, pribadi ISTP juga dilengkapi dengan kemampuan alami tahan atau kebal terhadap stres. Ini yang membuat dirinya dapat berpikir secara rasional dan tenang dalam menghadapi setiap tantangan dalam hidupnya, meski dalam kondisi yang terburuk sekalipun. Namun kelemahan ISTP berbeda dengan STP. Mereka adalah pribadi yang pertama, keras kepala. Pribadi ISTP dapat menjadi pribadi yang dijauhkan rekan-rekan kerjanya karena sifat keras kepalanya. Bahkan jika tidak hati-hati, sifat keras kepalanya ini dapat tidak terkontrol dan calon customer merasakan pengalaman pelayanan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, tidak peka. Seperti yang kalian tahu, kepekaan terhadap orang lain sangat berguna bagi seorang sales. Dengan karakter yang cuek, mustahil terjalin hubungan after sales yang baik. Hal ini juga yang membuat customer enggan memberi rekomendasi atau melakukan repeat order kepada sales ISTP. Yang ketiga, cepat bosan. Ini merupakan tantangan terberat bagi seorang ISTP. Meskipun mereka sudah bekerja secara independen, tidak menjamin mereka menjadi pribadi yang tidak cepat bosan. Perlu diketahui bahwa tidak ada satu jenis pekerjaan pun yang tidak pernah membosankan. Hal inilah yang membuat ISTP tidak loyal pada satu perusahaan. Bahkan bisa jadi karirnya menjadi rusak karena terlalu mengikuti kelemahannya yang cepat bosan ini. Karena setiap perusahaan baru pasti melihat histori ISTP selama bekerja, kebiasaan pindah perusahaannya tersebut dalam waktu dekat tentunya akan menjadi pertanyaan besar bagi calon perusahaan barunya. Sebagai kesimpulan, skor ISTP mendapat poin 2 dari poin maksimum 5. Pekerjaan sales bukanlah pekerjaan ideal bagi seorang ISTP. Pribadinya yang introvert, independen, dan analitis sangat tidak sejalan dengan persyaratan sebagai seorang sales yang harus bertemu dan berinteraksi sosial setiap harinya.
Jika harus terpaksa menjalankan pekerjaan sales, untuk sukses sebaiknya menjual produk atau jasa yang dapat ditawarkan secara nyaman sebagai seorang introvert. Contohnya sebagai broker saham, broker forex, atau menjadi manajer sales atau kepala cabang yang sering bekerja di dalam kantor. Pekerjaan sales tersebut sesuai dengan karakter introvert ISTP, yaitu menyukai dunia kerja yang private dan minim melakukan pertemuan fisik secara langsung dengan banyak orang setiap hari. Kemudian yang kedua, melakukan analisa data dan fakta dan memenuhi rasa keingintahuannya yang tinggi pada saat menganalisa. Rasa ingin tahunya yang tinggi adalah salah satu kekuatan yang kurang optimal digunakan jika ISTP memilih profesi sebagai sales. Itulah penjelasan ESTP dan ISTP dalam menekuni pekerjaan sales. Buat kalian yang tertarik dengan konten bermanfaat seputar MBTI dan mendapatkan pengetahuan untuk menjadi yang terbaik menurut versi diri kalian sendiri, silakan subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya, salam sukses dan sehat selalu. Thank you.